Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 2310106. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari belajar saya dari video ini, video 5 Computer Vision, dasar Python bagian 4 tentang kelas object, inheritance, kemudian scope, dan juga modul. Kita langsung saja masuk kepada codingannya. Jadi untuk codingan yang pertama itu, codingan ini dia membuat kelas sederhana. Jadi untuk baris pertama, baris kelas itu dia itu mendefinisikan sebuah kelas bernama myClass. Jadi kata kuncinya itu adalah kelas di mana digunakan untuk membuat kelas baru. Sedangkan X sama dengan 5 ini, dia itu mendefinisikan sebuah properti bernama X dengan nilai 5. Jadi ini adalah kelas level variabel yang dimiliki oleh semua objek dari kelas ini. Lanjut, print my class. Untuk print my class ini, dia itu mencetak informasi tentang kelas my class. Jadi outputnya itu ini kelas main my class. Jadi dia itu menunjukkan tipe objek tersebut. Sedangkan print dir my class ini dia itu fungsi dari dir untuk menampilkan daftar semua atribut dan metode yang dimiliki kelas, termasuk metode bawaan Python seperti init, star, dan lain-lain. Nah, jadi ya dia itu nampilin semua atribut, yaitu ada class, delete, dict, dir, dog, egg, dan lain-lain. Lanjut, my class. Jadi untuk kode ini, untuk baris pertama itu, dia sama seperti yang atas, dia mendefinisikan kelas my class dengan dua properti, yaitu lanjut ke X sama dengan 5, yaitu properti X dengan nilai integer. Kemudian yang ini properti Y dengan string hello world. Kemudian my job itu untuk baris my obj maksud saya, dia itu membuat objek baru dari kelas my class. Jadi objek disimpan dengan variabel my obj, tanda kurung ini itu berarti kelas dipanggil atau diinisiasi. Nah, kemudian ini untuk tipe obj, untuk menampilkan tipe, jadi tipenya itu ini hasilnya my class. Kemudian ada print. Nah, ini print my obj ini dia akan menampilkan hasil dari properti Y dari objek my obj. Jadi outputnya itu hello world. Yang dipanggil itu ini, yang Y. Kemudian kita lanjut. Class person. Oke, class person. Jadi untuk baris ini, untuk baris class person ini dia itu mendefinisikan kelas baru bernama person. Kemudian untuk def init self name age ini dia itu mendefinisikan fungsi konstruktor init parameter self menunjukkan maksudnya merujuk ke objek itu sendiri.
name dan age adalah parameter yang wajib diisi saat membuat objek. Kemudian untuk baris self minim, dia itu menyimpan nilai parameter name ke sebuah properti properti name memiliki objek self gitu. Properti name memiliki objek self. Setiap objek yang dibuat akan punya properti name sendiri. Nah, kemudian untuk self age ini dia menyimpan nilai parameter age ke dalam properti age memiliki objek. Nah, untuk person 1 ini error. Kenapa dia error? Jadi karena init itu membutuhkan dua argumen atau name dan age yang tidak diberikan. Kemudian untuk bagian ini error juga. Jadi untuk bagian ini dia itu membuat objek person dengan nama John dan umur 36 tahun. Jadi Python itu otomatis memanggil init. Nah, kalau untuk print person satu name ini dia itu manggil nama, sedangkan print person satu age ini dia itu manggil umur, variabel umur. Kita lanjut ke kelas person. Oke, untuk kelas person ini untuk baris def dia itu konstruktor dengan 4 parameter tambahan, yaitu ada name, age, A dan B. Ya. Name, age, name, age, A dan name, age, A dan B. Kemudian untuk self name dia itu menyimpan nama sebagai property object. Kemudian self age dia menyimpan age sebagai property object juga, sama seperti di atas A dan B juga ini. Kemudian untuk def my punch self ini dia itu mendefinisikan metode bernama myFunch, parameter self wajib ada sebagai parameter pertama. Jadi untuk print hello my name is itu dia itu mencetak kalimat sapaan dengan menggabungkan string dan properti name dari objek. Sedangkan print and my age is itu dia itu ngecetak umur menggunakan format string. Untuk integer self age dimasukkan ke posisi d person d. Kemudian untuk def hitung self. Def hitung self itu dia mendefinisikan metode hitung untuk melakukan perhitungan. Kemudian untuk print mencetak operasi penjumlahan A tambah B dan format %D output. Contoh 12 ditambah 6 itu sama dengan 79. Berhasil dijalankan. Nah, lanjut barisan
person one. Nah, untuk baris ini dia itu membuat person dengan 4 nilai, name John, age 36, A sama dengan 12, B itu 67. Untuk bagian print person ini, dir person, dia itu menampilkan semua atribut dan metode yang memiliki person satu termasuk A, B, H, hitung, my funch, dan juga name. Kemudian kita lanjut ke person 1 my funch. Jadi dia itu memanggil metode my funch pada objek person 1 output. Hello, my name is John and my age is 36. Kita lanjut pada baris selanjutnya. Person 1 hitung. Jadi untuk baris ini itu dia memanggil metode hitung pada objek person 1. Jadi outputnya itu 12 tambah 6, 7 itu sama dengan 79. Kita lanjut baris my class person. Untuk baris dev init dia itu mengganti nama self menjadi my internal obj. Ini valid di Python, nama bisa apa saja asal parameter pertama. Kemudian my init job name itu dia mengakses objek menggunakan nama my internal obj. Fungsinya sama persis. Kemudian untuk def my funch itu barisan def my funch ini metode ini maksudnya jadi metode dengan parameter pertama bernama my internal obj sebagai pengganti cell. Kemudian my def funch. Kita lanjut ke person 1 baris person 1 person Joe 36 ini. Jadi dia membuat objek person baru. Kita lanjut. Mau apa ya? Mau record ya? Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.